Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome to the Radio Dewasa Cerita Malam. Well, jumpa lagi bersama saya, your host favorite partner di studio. Sudah duduk bersama saya, seorang kawan. Tentu saja kita di edisi ini, segmennya apa ya? Kita kasih nama, ada sharing-sharing tipis-tipis, Rintik Syahdu. Wih, mantap banget. Kebetulan di konsep segmen kita Rintik Syahdu tentu akan diisi dengan kawan-kawan punya suara, punya cerita. Kita akan berbagi pengalaman bersama. Pastinya dalam sebuah cerita ketika kita memulai, pasti harusnya kita punya solusi. Let's start. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome to the Radio Dewasa Cerita Malam. Tempat berkumpulnya para pecinta feminin and masculine, romance, casual, sensual, and erotic. Well guys, tentu hari ini kita kedatangan tamu, seorang wanita cantik jelita. Boleh dong memperkenalkan diri nih sama para pendengar kita di Cerita Malam. Ya, selamat malam untuk pendengar-pendengar setia di Radio Cerita Malam. Cerita Malam ini. Mungkin bisa dimulai dari kisah cinta ya, romansa. Iya, kisah romansa ya. Romansa yang manis, pahit, asam, garam. Mungkin saya sebelumnya perkenalkan diri dulu boleh ya? Iya. Saya Michelle. Saya dari Surabaya. Yes. Ya. Background saya itu single parent. Wow, ya. Luar biasa tuh, tangannya mana nih buat single mom ya. Saya punya dua orang cucu. Dua orang anak ya, yang hebat lah menurut hebat, saya. Pasti dong. Setiap anak di dunia ini pasti bisa hebat karena dia punya ibu yang hebat juga dong, ya kan? Jadi perjalanan saya itu menuju ke sini itu ke Bali tentunya ya. Iya. Di tahun berapa? Saya di tahun 2022 bulan November akhir. Oke. Perjalanan saya ke sini itu sebenarnya cuman untuk holiday sih saat itu. Wah, holiday. Yeah. Everybody in Bali is holiday, iya kan? Iya. Untuk holiday, untuk beberapa pekan lah. Wih, mantap. Terus kebetulan di sini saya juga ada saudara. Dilihat mungkin saya udah cukup tenang saat itu. Ditawarilah saya untuk kerja aja deh di Bali, gimana? Awalnya sih masih bingung ya. Masa saya kerja di sini, anak saya tinggal di sana gitu. Tapi saudara saya yakinin saya, ya udah, ayo Kak, nggak apa-apa di sini aja, coba survive, bertahan untuk anak-anak. Ya akhirnya ya saya coba. Berat sih, berat ya berat banget. Pastilah iya. Meninggalkan anak jauh ya kan, itu pasti cukup berat. Ninggalin anak demi pekerjaan ya. Demi pekerjaan ya. Luar biasa. Ya. Terus seiring berjalannya waktu, perjalanan itu dimulai saya berjumpa dengan seseorang lah. Waduh. Tuh. Ini jangan-jangan cerita ya Mas ya. Joko namanya ya. Saya dijumpakan seseorang, ya sebut saja si A lah ya. Iya, Joko ya. Joko lah. Si Joko Kentir ini. Luar biasa Joko Kentir. Yang terkentar kentir itu yang mana ini?
Oke, lanjut. Ya, si Joko inilah ceritanya itu hadir di tengah-tengah kehidupan saya yang benar-benar di titik terendah saya saat itu. Iya, karena konflik berkepanjangan dan ya segala permasalahan hidup lah yang saya jalani itu seorang diri tentunya. Saya rasa itu berat sekali, ditambah lagi dengan beban hidup yang harus menuntut saya untuk terus maju dan stop untuk noleh ke belakang gitu. Di situ saya mengenal dia itu sebagai sosok pribadi yang sangat-sangat sempurna menurut saya ya, bahwa at least tidak ada manusia yang sempurna ya Mas ya. Iya. Tapi saya melihat itu secara garis besar, saya lihat itu dia itu banyak mengajarkan saya tuh banyak hal. Yang awalnya saya orangnya sangat gak percaya diri, saya orangnya gak, ya pokoknya bisa dibilang enggak banget lah gitu. Sampai dia bisa membentuk saya jadi karakter yang jauh lebih baik lagi. Di situ kepercayaan diri saya tuh mulai timbul. Saya mulai belajar banyak hal tentang kehidupan. Memandang segala aspek kehidupan tuh enggak lagi dengan hanya kacamata saya sendiri. Intinya tuh banyak hal positif yang saya dapat dari dia. Perjalanan waktu mengiringi itu kan kita selalu bersama ya Mas. Iya, betul. Nah di situ saya mulai memutuskan untuk staycation lagi. Stay together lah. Wah. Ya gitu. Atas dasar keputusan apa itu mengambil? Ya ini memang pengalaman pertama saya sih ya untuk memutuskan bersama dengan orang yang belum secara resmi menjadi pasangan kita ya, Mas, ya. Itu awalnya itu karena sebuah pekerjaan. Jadi si Joko ini kan dia stay di suatu tempat, terus ada usaha bareng dengan rekannya, terus karena tempat yang dia tempati itu bakal dijadikan untuk warehouse. Saat itu kan gak mungkin mencari tempat tinggal secepat itu, apalagi di Bali ya Mas ya. Betul. Nah akhirnya saya tawari, gimana kalau memang untuk sementara waktu you stay sama aku gak apa-apa. Oke. Oke, akhirnya dia stay sama saya. Dan usahanya yang gak begitu mulus lah, ada berbagai macam masalah begini-begini. Akhirnya saya juga di pekerjaannya saya saat itu dengan pressure yang begitu berat ya. Akhirnya saya memutusin untuk resign. Nah otomatis kan saya gak lagi punya income dong Mas. Iya. Tabungan juga gak ada. Gak ada, cuman jadi saya hanya jual produk dia saja gitu. Fokus. Oke. Saya mulai bantu usaha dia dengan timnya dia gitu. Terus di momen itu dia tahu saya udah gak kerja lagi. Nah terus dia tuh juga ada offering kerjaan baru di daerah Canggu lah. Oke. Di daerah Canggu. Saat itu kita masih di Denpasar ya Mas. Terus dia nawarin, gimana kalau misalkan kita pindah aja ke daerah Canggu, karena kalau dari Denpasar ke Canggu untuk aku pulang pergi kerja kan terlalu jauh. Yeah. Saya di situ sih ya agak speechless sih. Saya pikir kan kalau memang dia harus pisah kerja, harus pisah kan nggak usah perlu ngajak saya. At least memang mungkin saya nggak ada income atau yang lain-lain kan nggak sepeduli itu sebenarnya. Nah, akhirnya udah kita pindahlah ke daerah Canggu. Nah di situ saya sudah mulai dapat kerjaan baru sebenarnya.
dapat kerjaan baru. Di situ semua berjalan tuh masih yang ya biasa-biasa sewajarnya aja. Gitu. Terus makin kemari ada nih perubahan besar yang saya lihat di dia. Setelah berapa lama berjalan itu? Setelah perubahan itu saya berjalan sama dia itu sekitar 1 tahun setengah. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun setengah itu mulai nih sikap dia itu udah mulai dingin gitu. Dingin maksudnya yang biasanya ke acara teman atau kemana itu selalu sama saya. Oke. Gitu. Apapun itu, walaupun pekerjaan atau yang lain tuh selalu ngajak saya. Di situ itu udah mulai yang dia keluar sendiri. Nah setiap saya tanya kemana kayak gitu, dia selalu bilang ini privasi aku, kamu harus tahu batasan kamu, seperti itu. Setelah 1 tahun ya, setelah 1 ada tahun, batasan. Iya, setelah 1 tahun. Awalnya itu nggak pernah ada statement seperti itu gitu Mas. Di situ saya masih nerima yang oke, mungkin dia butuh me time lah sama temen-temennya. At least saya tahu semua circle pertemanan dia siapa aja gitu. Jadi teman dia saya tahu, teman saya dia tahu, semua udah nggak ada yang perlu ditutup-tutupin lah. Cuman yang saya agak rancu sih, menurut saya itu statement privasi. Sampai saya itu sebenarnya udah enek gitu Mas sama kata privasi. Saya sampai begini, kamu hanya bisa nutupin itu dengan kata privasi sebenarnya nggak penting gitu menurut saya, karena saya tuh sebenarnya udah tahu semua apa yang ya namanya kita udah stay bareng lah ya Mas ya. Kan kita udah lebih bonding lah ya. 1 tahun itu sudah cukup. 1 bulan aja ya kalau buat aku untuk mengenal seseorang dalam satu bangunan udah pasti hampir 12 jam lah kita ketemu kan, walaupun tidur ya kan nggak komunikasi, tapi kan komunikasinya pakai energi. Iya paham. Oke, terus ini berlanjut lah, ini kita pindah tempat tinggal lagi, ini di daerah sekitar sana ya. Sekitaran sana lah kita pindah. Di situ makin menjadi-jadi. Nah, itu makin menjadi-jadinya udah mulai yang setiap keluar itu nggak mau saya tuh tahu gitu. Jadi setiap dia keluar itu saya selalu tanya, kamu mau kemana? Saya tanya, dia selalu bilang, privasi saya loh, saya nggak suka ditanya. Seperti itu. Kenapa baru sekarang kasih kata-kata privasi? Kenapa dulu enggak? Gitu. Ya karena ini bagi saya udah terlalu lama. Nah di situ yang saya agak ngerasa, maksudnya udah terlalu lama gimana gitu. Ya udah terlalu lama kita bareng. Iya. Ya kayak gitu. Atau mau nunggu ditambah lagi mungkin 3 tahun atau 5 tahun. Cukup. untuk mendapatkan keputusan yang pasti ya kan, biasanya kan kita butuh keyakinan ya kan. Kayak kita wasting time aja sih Mas sebenarnya ya. Nah kalau bisa dibilang wasting time nih, kadang kan aku sendiri atau pendengar ini kan juga butuh bayangan. Wasting time itu dalam arti maybe mungkin selama ini kamu punya visi yang berbeda sama dia juga punya visi yang terus berkembang setiap bulannya. Mungkin selama ini awalnya kita lagi jatuh cinta, lagi menggebu-gebu ya kan. Visinya tuh sama, tapi ketika berjalan kadang-kadang di tengah mulai berubah tuh, kekuatannya ada yang ke kiri terus ada yang ke kanan, nggak ketemu lagi tuh. Mungkin itu bisa terjadi, ada mungkin something yang dia pikirkan atau mungkin dia fokuskan. Mungkin bisa diceritain sedikit apa yang melatar belakangnya dia bisa seperti itu, mungkin satu titik aja gitu. Awalnya memang kalau untuk dia itu selalu obrolin ke saya tuh gini Mas. Jadi aku punya goals aku adalah kebahagiaan keluarga aku. Ya itu pasti ya kan. Every man atau woman di dunia ini pasti goalsnya tuh membahagiakan keluarga. Ada lagi?
Terus dia juga udah nekenin ke saya juga, jadi fokuslah sama dirimu sendiri, ke keluargamu sendiri, goals kamu sendiri. Kita jalan bareng-bareng, selebihnya kita jadi atau enggak, anggap aja kalau kamu jadi sama aku itu bonus gitu. Yes. Luar biasa. Dia Mas Joko kentir gitu. Dia bilang sama saya tuh ya, anggap aja itu bonus buat kamu kalau emang kita jadi. Bonus. Di situ tuh saya tuh masih yang gimana ya Mas, berpikiran positif aja sebenarnya. Bagus, gitu. bagus, nggak apa-apa. Bikin positif tanpa merendahkan diri saya ya Mas. Maksudnya saya juga nggak mau yang mikir mentang-mentang saya single terus bisa seenaknya begini. Enggak juga, saya karena mempertahankan pride saya juga gitu. Tapi ada momen ya, mungkin ini sebuah jawaban juga sebenarnya dari Tuhan ya. Ada momen ketika dia sakit saat itu dan dia harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih pulang pergi itu 1 bulan lah. 1 bulan. Di situ kan namanya kita rawat inap itu kan pasti harus ada penanggung jawab dong Mas. Iya. Nah, di situ saya ya namanya kita udah bareng kan nggak mungkin kita nggak ada inisiatif untuk itu ya. Jadi saya nggak apa-apa deh, saya deh bantuin kamu untuk segala administrasi dan lain-lain ceritanya. Di situ dia sampai dioperasi sih, sampai ada tindakan operasi. Yang mana saya harus jadi penanggung jawab buat dia. Di situ saya berat sebenarnya karena kan di lain sisi punya tanggung jawab yang lain ya. Iya betul, saya ada tanggung jawab yang lain. Terus andai kata operasi itu gagal atau nggak berjalan, terus tanggung jawabnya berarti saya dong gitu. Terus sudah saya obrolin sama dia, terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, nanti bagaimana ya udahlah, istilah kayak kalau kita bilang sih ya udah serahkan sama Tuhan lah. Gitu. Ya akhirnya di situ saya bersedia, saya jagain dia, rawat dia. Nah, itu momennya itu waktu kemarin mau Lebaran sih Mas, Lebaran Idul Adha. Di situ dia memang sudah diperbolehkan pulang, tapi dokter memang menyarankan saat itu, ada dokter yang menyarankan tidak diperbolehkan dulu untuk aktivitas berat, apalagi penerbangan. Tapi di situ dia ngotot Mas, maksudnya ngotot pengen, aku harus tetap pulang nih, pulang kampung lah. Aku harus tetap pulang karena aku udah lama nggak pulang. Ya ada urusan sedikit lah dia bilang. Di situ karena saya tahu dia itu kan paling nggak bisa bangun pagi ya. Jadi bukan morning person ya. Iya, dia nggak bisa bangun pagi. Lunch person. Yes. Jadi saya itu nyaranin sebenarnya memang. Jadi gini, 2 hari kan misalnya kan nih di tanggal 15 lah hitung dia mau berangkat. Jadi saya tuh udah minta dia itu di tanggal 14-nya. Dia bareng aja ke tempat temennya karena kan dia bilang akan ada temen dia nih nanti yang nganterin dia gitu, nganterin dia ke bandara karena dia kan belum bisa angkat barang berat. Nah ya udah sekarang saya bilang gitu, ya udah kamu berangkat aja deh. Lalu terus pergi dah, nginep dah di teman kamu aja, kan dia mau bantuin tuh. Ya udah dia pergi tuh saat itu Mas. Tapi karena mungkin dia tahu itu akan ada perpisahan cukup lama ya. Iya. Yes. Jadi malam itu beda dari sebelum-sebelumnya Mas. Iya. Ya jadi ya. Bedanya tuh perhatian dia, semua sentuhan dia tuh beda gitu. Kayak disentuh juga gitu, beda ya. Jadi at least selama 2 tahun jalan itu malam paling yang saya rasa itu berbeda dari yang lainnya. Di situ saya ngerasa benar-benar dia tuh sayang banget, kayak berat mau ninggalin. Di situ saya ngerasa kayak oh ternyata dia juga ada kok perasaan yang sama dong. Seperti itu gitu. Karena kan pengorbanan waktu, tenaga, dan finansial lain-lainnya kan include di sana. Itu awalnya Mas ya, pikirannya saya seperti itu. Terus berjalan waktu dia pulang ke kampung,
saya stay terus melakukan aktivitas seperti biasa. Ini kerja kan saya kebetulan kerja saya kan marketing. Oke. Saya nawarin lah ini ke satu outlet, yang kebetulan itu outlet itu ada outlet teman saya juga, yang mana dia juga kenal dengan si Mr. A ini. Oke. Ya. Di situ obrolannya dia langsung nanya saya sih, kamu masih jalan dengan si ini, Kak? Itu saya langsung ngomong aja, enggak, emang kenapa? Soalnya kan kalau biasanya nih ya Mas, kalau orang kita bilang masih, mungkin ada informasi yang mau dia sampaikan, pasti kan dia keep gitu. Yeah. Nah, jadi saya sengaja ngomong enggak, emang kenapa? Saya bilang. Di situ dia udah mulai bilang, aku sebenarnya kasihan loh sama kamu. Segala macam udah diginiin, dilakuin, tapi ternyata dia itu, emang kamu pikir selama jalan sama kamu dia nggak jalan sama yang lain? Di situ saya tuh masih berusaha positif thinking aja, karena saya tuh gini Mas, nggak saya akan percaya kalau hanya dari mulut aja. Benar, itu kan apa kata orang ya kan. Apa kata orang. Nah saya sampaikan kayak gitu, Allah kalau cuma ngomong aja, semua juga bisa ngomong. Terus dia ngambil HP, dia buka HP dia buka salah satu sosmed lah ya. Ditunjukin lah akun si wanita lain gitu. Oke. Di situ terungkaplah semua. Ada buktinya. Ada bukti nyata yang memang saya tidak bisa mengelak juga. Tapi jangan-jangan tuh buatan AI loh. Oh bukan dong. Karena di situ ada, ya itulah ya, jejak sosial media itu. Iya. Sampai kapan kayaknya akan ada lah. Karena di situ ada tanggal-tanggalnya juga, di mana relate banget saat dia pergi, saat dia gini. FBI saya tuh juga nyatet loh Mas. Kadang dia keluar tanggal segini nggak sama segitunya saya. Detailnya. Ya, terlalu detail. Besok detail itu mending buka usaha sendiri deh, benar. Ya itu planningnya nanti Mas. Iya harus itu. Ya. Oke, lalu gimana? Terus di situ saya udah seperti lihat hantu ya, nge-freeze gitu. Iya. Nge-freeze yang, tapi saya harus kontrol gitu. Saya kan nggak mau nanti terlihat saya konyol di situ Mas. Sudah dapat info seperti ini yang awalnya kalau memang kamu nggak ada apa-apa lagi, kamu diam-diam aja dong. Maksudnya santai dong. Kenapa harus emosi gitu? Iya. Jadi saya sampai si kawan saya ini ngomong, kalau kurang yakin mau saya jumpakan dengan dia, si wanita ini. Mau main ke tempat dia atau ke kos dia atau ke tempat kerjaan dia, mau, siap. Nah saya malah ditantang gitu tuh Mas. Yang awalnya saya nganggap dia tuh tapi saya gak bisa ngelak gitu, karena emang buktinya ada gitu. Ya saya sih ya gak perlu sih, saya gitu. Setelah itu si kawan ini bilang, intinya saya sudah kasih tahu dia itu istilahnya itu seperti akar yang merambat. Iya. Dia. Saya tanya dong, maksudnya dimanapun dia tinggal itu dia nggak akan cukup dengan satu wanita. Itu sudah sejak dulu kami di kampung. Informasi itu dirimu jalan ngelihat sendiri atau apa kata orang? Informasi itu dari dia. Nanti di ujung ini saya akan info lagi, kayak maksudnya relate dengan obrolan dia ini. Karena kan setelah itu kan otomatis lah ya Mas, saya itu harus cari validasi lah, bener atau enggak gitu loh. Karena saya masih dalam keadaan yang ya emosi lah ya gitu, kok segininya, ya ampun gitu, dibohongin dong saya. Akhirnya saya pulang itu, posisi dia kan masih di kampung Mas. Saya pulang sampai di kos, saya call tuh dia. Terus saya bilang, ternyata selama ini kamu begini ya, saya bilang. Kaget sih dia, kamu tahu dari mana? Kayak gitu. Terus salahnya di mana? Dia nanya salahnya di mana?
Ya. Terus saya bilang ini, kok kamu bisa bilang salahnya di mana? Terus kita apa? Emang kita apa? Dari awal tuh sudah ditegasin belum? Kita itu apa? Kalau dari awal memang sudah ditegesin, Mas. Memang sudah ditegesin. Kita memang hanya teman dekat. Oke, relate dong ya. Sama ceritanya sebelah maksudnya. Hanya teman dekat. Cuman memang ada momen gini, Mas, yang bikin saya walaupun dia cuma teman dekat dan dia nggak ngasih komitmen apa-apa, pernah di momen itu dia tiba-tiba yang kayak gini. Sel, aku pengen ngobrol, aku pengen ngomong. Iya, ngomong aja. Tapi jangan ketawain aku ya. Ini sekelas orang yang garang kayak dia nih, Mas, bisa ngomong gitu. Iya, jangan ketawain aku dan aku hanya akan ucapkan ini sekali. Jangan minta diulang. Apa sih? Ya ngomong-ngomong aja kali, saya gitu. Terus dia ngomong, Sel, I love you. Habis I love you? I need you. Enggak, itu aja. Sel, I love you. Di situ saya kayak, hah? Yakin? Saya gitu kan. Udah, saya bilang stop, jangan diusur saya ulang lagi. Terus dia nutupin muka pakai bantal. Bener-bener kayak orang malu yang baru ngungkapin perasaan sih, Mas. Sebenarnya itu poinnya, Mas. Jatuh cinta lagi dong dirimu. Iya? Jatuh cinta lagi dong hari itu. Kayak mulai ada kepastian sebenarnya, Mas, gitu. Kayak mulai ada kepastian walaupun dia nggak ngasih komitmen apapun gitu kan, karena sebenarnya dia tuh tipikal orang yang realistis, idealis gitu. Iya, kombinasi maut itu. Iya, tapi kalau memang bisa maksudnya relate dengan apa yang disampaikan sih sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya, Mas. Cuman ketika memang prinsip yang dia pegang ternyata itu nol besar buat saya. Benar. Di situ kan yang ada, yang awalnya saya ngerasa, oh kamu orang yang bisa bawa saya ini berubah dari begini saya jadi lebih baik. Ternyata nggak ada bedanya gitu loh, Mas. Jadi penilaian saya tuh sama aja, bahkan kamu lebih buruk gitu loh. Cuma mengulur waktu. Iya, cuma tapi mengulur waktu. Untuk 2 tahun sih sebenarnya. Maybe dia butuh waktu, butuh space, butuh entah pemikiran yang panjang ya. Karena gimana pun aku juga laki-laki, pernah lah di momen yang kurang lebih sama kayak dia. Cuman bedanya aku milih gitu. Akhirnya aku memilih salah satu, jangan membiarkan orang terlalu ngambang lama. Dan pastinya kalau orang ngambang kan dia pasti sakit hati. Ya berkenalan jalan aja sudah sebenarnya buat orang sakit hati. Itu udah apa istilahnya namanya sekarang, ghosting ya. Iya, ghosting. Iya, kayak gitu tuh sebenarnya udah salah. Tapi pada akhirnya aku memutuskan aku pilih satu. Walaupun akhirnya momennya buat sakit hati semua orang. Karena aku udah jalan lama, pacaran sudah berapa tahun dulu ya, sekitar 12 tahun ya. Akhirnya aku tinggal ke Jakarta, ketemu lagi sama orang. Itu aku antara bingung, mana nih yang bakal saya pilih nih, yang cocok, bisa nemenin ambisiku besok, visinya. Akhirnya aku pilih yang di Jakarta. Nah yang di Bali ini saking lamanya kita pacaran, dia sudah mengharapkan banyak banget sampai orang tuanya. Nah pada akhirnya dia sakit. Ya penyesalannya buat semua orang gitu, karena dia sendiri setelah sakit dia meninggal. Ya kan, yang akhirnya bersalah kan aku. Sampai sekarang keputusan yang salah berakibat fatal gitu. Itu sih kalau dari aku. Kadang laki-laki nggak tahu ya tipe laki-laki yang seperti apa, tapi yang aku rasain sendiri kadang bimbang di usiaku waktu itu ya, usia bocah ya. Kalau sekarang sih ya nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi ini kan usia bocah ya, Mas ya. Ini kan usia bocah gue kan ya. Kalau ini udah usia mature sih Mas sebenarnya. Makanya gue bilang itu dulu gitu kan. Iya, mature kayak bocah. Jadi harus kasih kepastian, karena kan di sini dia bukan seperti aku yang masih single, terus yang aku deketi juga orang yang belum punya tanggung jawab apa-apa. Mungkin bisa jadi itu jadi beban tersendiri buat dia. Wah, gue harus bertanggung jawab nih, dapat paket komplit ya kan? Iya. Oke. Kalau masalah yang seperti itu, yang ini Mas, paket komplit tadi ya. Bener. Dulu memang standar saya itu kalau misalkan kita memutusin untuk menikah,
pasti harus bertanggung jawab sama anak dong. Iya. Tapi makin kesini sebenarnya saya itu udah nggak yang di standar itu sih Mas. Iya. Jadi saya bisa bertanggung jawab sama anak saya. Kamu memang kalau memang saya nggak akan menuntut untuk itu sebenarnya. Jadi hanya untuk teman hidup, teman sharing. Benar. Teman Tapi yang hidup. bukan mau menuntut banyak hal. Iya, di usia mature lah. Iya. Ya kan, di usia yang sudah benar-benar mapan. Kita tuh mencari teman hidup. Iya. Ya. Betul. Dia yang pakai headphone soalnya kan, jadi suaranya kita tuh lebih jelas di dia itu. Nah, jadi kawan-kawan, ini kebetulan di sebelah saya tuh ada co-hostnya Cerita Malam. Mungkin sekalian boleh berbicara, mengenalkan diri dan ikut berbicara nih sama kita nih, ya kan? Oke. Halo, aku Wida. Iya, Mbak Wida. Iya, halo Kak Michelle ya. Iya. Sampai cerita di situ ya. Iya. Gini. Sama sih sebenarnya, aku tadi ketawa ya. Karena ada yang sama sama aku gitu. Gitu kan. Relate ya Mbak ya. Jadi ini clue buat gue apa buat Mbak Michelle gitu. Cuman gini, mungkin kalau laki-laki ya, kalau boleh tahu dia sebelumnya pernah, dia single belum pernah menikah? Belum. Oke. Apa pernah ada trauma atau disakitin apa ditinggalin apa? Enggak juga ya. Jadi dapat bujangan nih ya? Iya, bujangan. Oke. Jadi gini sih Mbak, kalau dia itu memang belum pernah menikah dan memang enggak menganut asas pacaran sebenarnya. Oke, yang ta'aruf itu jangan-jangan. Lebih ke jalanin dulu aja. Oke. Gitu. Jadi siapa yang bakalan jadi sama dia, itulah bonus buat kalian. Oke, that's why dia belum menikah sepertinya. Belum. Oke. Terus saya pernah nih Mbak ada momen ya mungkin itu udah diatur ya sama Tuhan ya. Jadi emang ada momen itu saya nemu barang bukti lah. Nemu barang bukti yang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Gitu. Jadi harusnya keluar BAP ya harusnya. Iya, ya benar. Kak bagus ya. Saya itu ya antara percaya dan gak percaya, tapi itu saya lihat sendiri, saya dapatkan sendiri gitu, yang emang gak bisa untuk dipungkiri gitu. Yeah. Ada chat yang saya temuin itu statementnya begini. Oh, ini antara dia dan ex ya. Oh, jadi kamu udah balik sama si ini. Nih dia yang ngomong nih ke lawan Joko sama si Lara gitu. Anggap aja Joko sama Rara lah ya. Joko sama Rara. Si Joko ini ngomong, oh keluarga kamu udah baik-baik aja. Oh kamu udah kembali sama dia. Terus kamu udah gak perlu aku lagi. Kamu udah gak membutuhkan aku lagi. Si Raranya cuma jawab, ngaca lah kau. Kayak gitu. Nah di situ di barang bukti itu juga sebenarnya ya mungkin salah saya, tapi saya sih nggak anggap itu salah ya Mbak, karena mungkin jawaban atas doa-doa sih Mbak. Maksudnya supaya tahu nih kamu minta ditunjukin jalan, udah ditunjukin masih juga bertahan gitu ya. Mungkin karena Tuhan kalau bisa ngomong gitu ya. Di situ saya lihat siapa dia yang sebenarnya, dengan segala kekurangan dia, dengan segala keterbatasan dia yang dia tutupi, sebagaimana yang apa ya, dia tutupi sempurna banget. Kalau orang awam lihat tuh wow, kamu tuh wow gitu. Yes. Oh ini koleksi. Jadi relate banget tuh yang kemarin itu. Jadi sampai banyak
Ya mungkin sebagian orang wajar sih ya Mbak gitu. Tapi kan enggak banget dengan dia yang selalu nyangkal. Siapa? Aku ditinggalin. Enggak ada dalam kamus hidup aku ditinggalin cewek. Seperti itu. Enggak ada. Yang banyak cewek yang merasa jadi korban dari saya. Seperti itu. Aku selalu di posisi ketika orang sudah nyaman, emang salah orang nyaman sama saya? Dia bilang gitu. Nggak salah, cuman yang salah ketika hubungan itu berlanjut lebih dan kamu ghosting. Saya bilang, itu kan otomatis banyak dong hati orang yang patah. Dan rata-rata wanita-wanita yang kamu deketin, wanita itu adalah wanita-wanita yang gagal, yang rapuh. Wanita rapuh. Bukan gagal, dia tahu kondisinya dan dia masuk di situ. Iya, jadi kamu dengan segala kewibawaanmu, dengan segala penerimaan itu menggiringlah ke mereka itu, jadi aku dihargai loh, aku jadi punya wadah, aku didengerin, seperti itu. Dan epicnya sih kenapa bisa berjalan dengan banyak gitu loh Mbak, termasuk saya. Playboy ya. Masuk saya. Maaf ya kasar ya, fuckboy. Iya. Oke. Ya, private benefit ya, betul. Masalahnya. Betul. Even orang yang saya pernah sharing juga, ya masukannya kurang lebih semua sama sih Mas. Maksudnya kamu sudah tahu solusinya seperti apa, tapi kamu tuh sebenarnya nggak berani ambil sikap dan tindakan aja gitu ya. Susah ya, maksudnya susah ya. Perasaan itu kan nggak bisa disalahin ya, nggak bisa disalahin. Terus dan kalau saya lihat sih dia manipulatif banget ya. Kayaknya dia tuh orang yang butuh pengakuan, egois gitu. Kalau saya mau bilang sakit, kayaknya jahat banget gitu. Tapi kayaknya memang dia ada something wrong sih. Kalau saya suka melihat orang itu, lihat ke belakangnya dulu, backgroundnya dia seperti ini tuh dia kenapa, gitu. Masa kecilnya dia kenapa, gitu. Saya suka gitu orangnya. Jadi kalau kita tarik ke belakang nih ada masalah sama apa ya bahasanya ya, sama karakternya dia. Karakternya dia gitu, something wrong gitu ya. Kalau perasaan aku nggak bisa nyalahin Mbak Michelle gitu, karena ya itu tadi nggak bisa dibohongin gitu. Dan kadang kita ketemu seseorang itu memang bukan tugas ya. Maksudnya mungkin Mbak Michelle menjadi seseorang gitu yang bisa membuat dia berpikir gitu kan. Ada lo yang masih tulus sama gue gitu. Kadang kan dia tuh orang yang menurut aku ego ya. Pride-nya dia terlalu tinggi sebagai laki-laki dan dia butuh pengakuan gitu. Dan ini kalau aku lihat kayaknya di masa lalunya ada sesuatu, makanya dia seperti itu. Dan dia tuh merasa kalian tuh seperti like a games. Kayak kalau cowok tuh main game kan, main game gue menang nih, gue jadi hero. Jadi dia kayak mau jadi hero ya. Kalau aku lihat sih gitu, jadi hero. Dan dia tahu posisinya orang-orang lemah itu yang jadi bukan korban ya, yang jadi permainannya dia itu. Nah itu manipulatif ya menurut aku. Dia manipulatif banget. Terus memang susah sih Mbak ya kalau kita untuk bilang ya keputusannya di lu gitu, keputusannya di dirimu gitu. Dan untuk menuju ke situ kan gak gampang. Aku juga pernah mengalami hal itu karena pertimbangan kita banyak gitu kan. Bukan aku sok gimana. Emang kita minta tuntunan pasti. Tetap kita bawa dalam doa kita, minta ke atas. Dan kita juga belajar melepaskan gitu sih. Melepaskan tuh maksudku bukan melepaskan dia ya. Jadi melepaskan itu banyak. Jadi mengikhlaskan. Jadi at least dengan ada dia, lu pelajaran buat gua gitu. Dirimu membuat aku belajar, kamu membuat aku jadi punya ilmu baru di kehidupan ini. Gitu kita berpikirnya gitu.
Karena bagaimana kita hidup itu menjadi bermanfaat buat orang lain. At least Mbak udah menjadi bermanfaat loh buat dia. Di saat dia sakit, Mbak merawat dia. Itu seperti karma baik ya kalau di Bali. Itu seperti ya tabungan kita di surga, pahala buat kita gitu. Itu aja kita pikir. Dan semua kita minta ke atas pada saat kita minta. Kalau bahasanya dulu begini, Tuhan kalau jodoh dekatkan, kalau enggak jauhkan. Nah, saya tuh pernah dalam titik saya begitu. Maksudnya nih ada perasaan, tapi nih saya tahu nih laki ngambang nih gitu ya. Saya pernah ngalamin, saya minta doa. Kalau memang harus bisa, buat saya perasaan saya tuh nggak sakit. Nah, itu bisa dalam satu titik, aku tuh bisa, oke, aku ngeliatnya cuma biasa aja. Tapi itu kan nggak bisa gitu ya. Tapi kita tetap butuh tuntunan dan aku nggak nyalahin Mbak gitu. Jalanin aja. Maksudnya proses ini kita udah tahu nih dia nggak bener sih gitu kan. Dan balik lagi kata dia kan bonus kalau dirimu sama gua gitu. Kan kita kepengennya awas lu ya. Lu bonus lu dapet gua. Kan kita kepengen gitu ya. Egonya kita gitu kan. Setelah banyak wanita ada lu baliknya sama gua kan kita pengennya gitu. Gitu egonya kita gitu. Awas lu, ntar gue tinggal lo. Lu yang gue ghosting, lu cari gue. Itu aku pernah dalam titik itu. Aduh kasar gue kalau mau ngomong ya bangsat ya gitu kan. Kita tuh gitu kan. Tapi semua itu akan berbalik sih. Ya, jadi kita lepaskan, ikhlaskan. Ya Tuhan, terima kasih nih. Saya sudah dipertemukan sama dia. Kalau emang saya harus pisah, kasih jalannya gitu. Kasih jalannya dengan saya tuh bisa tanpa ada rasa sakit lagi. Nanti nggak tahu gimana, itu akan ada saatnya sih, gitu. Jadi Mbak emang harus ikhlasin aja. Itu strong banget. Kita harus kuat banget sih ketika melihat itu. Aku dulu pertama kali Mbak sakitnya kayak sampai tulang sumsum Mbak, gitu kan. Yang gue pikir tuh dia setia banget, sama gue. The only one, lu bucin sama gue. Pas gue lihat tuh dulu zaman SMS kan. Oke. Sakitnya Mbak, aku tahu rasanya. Tapi akhirnya karena keadaan itu, jadi gini, kadang kita dipertemukan dengan hal yang menyakitkan itu menguatkan kita loh. Itu kita jadi lebih kuat lagi gitu. Kitanya jadi kuat. Mbak jadi lebih kuat. Mbak kuat loh. Udah lihat bukti yang oh my god, bukti loh banyak. Bukan omongan gitu. Ya, you're a strong woman. It's good. Ya, sebenarnya saya proud of you sih. Lu keren banget sih gitu. Gue nggak bilang lu bego lu, nggak. Aku nggak suka menghakimi orang sih. Gitu. Si Joko dan si Rara itu. Oke, itu tadi kan kita sempat terputus ya Mbak, waktu saya bilang dia antar ke bandara. Itu plot twistnya adalah dia pulang bareng ke kampung. Dia pulang bareng, dia staycation di sana bareng. Wow, di situ saya hanya itu karena teman saya tuh ngirimin reel-reelnya si cewek ini ke saya gitu. Gimana perasaan kamu lihat ini? Di situ saya baru tahu, oh ternyata kamu selama sama kita manusiawi nggak sih ya Mbak? Bukannya pamrih sih Mbak. Ternyata waktu sakit kamu sama saya, waktu kamu seneng-seneng kamu sama yang lain dong, kayak gitu loh Mbak. Itu jadi problem buat dia waktu saya utarakan itu. Rasa bersalah ya. Dia bilang enggak, dia bilang berarti kamu nggak ikhlas dong selama ngurus saya. Berarti kamu nggak ikhlas dong. Terus saya tanya kenapa waktu sakit ke saya, kenapa nggak ke si yang lain aja? Jawabannya juga lucu sih ya. Karena yang ada kamu. Karena yang ada kamu. Dan sebenarnya dia bukannya nggak mau ngerawat aku. Jadi si cewek itu ya bukan nggak mau ngerawat aku, karena bentuk aku menghargai kamu aja. Jadi aku nggak ngasih tahu dia kalau aku sakit dan dirawat kamu. Bullshit sih. Tuh. Udah itu intinya manipulatif sih. Iya. Saya boleh nggak di sini sharing sedikit lagi? Boleh banget. Masalah itu tadi itu yang saya nemu barang itu. Ada satu foto yang buat saya tuh butuh masukan sih dari Mas dan Mbak ya. Dari kawan-kawan. Iya, silakan ya.
Iya. Ada satu foto yang bikin saya tuh sebenarnya antara terima dan enggak. Jadi foto itu saya kenal banget siapa orangnya. Jadi foto itu masih keluarga dia. Jadi masih adik iparnya. Foto bukan sembarang foto ya, maksudnya foto ya foto sure lah ya. Foto sure. Iya, wow. Ini bombastis banget ya. Kalau ini terus. Tapi di situ akhirnya saya itu coba mengaitkan ya. Entah mungkin saya salah atau enggak. Karena memang selama ini yang intens berhubungan dengan dia by chat, by call atau apa itu memang adik ipar dia, Mas. Saya nggak mikir aneh-aneh karena mikirnya tuh ya biasalah hubungan adik ipar. Cuman memang saya pernah ini ada momen dia cerita sama saya. Jadi di adat dia itu nggak bisa namanya mertua dan menantu itu ngobrol langsung. Harus ada anak di tengah. Jadi sama juga antara ipar perempuan dan ipar laki itu sepertinya nggak bisa langsung gitu. Ada interaksi gitu loh, Mas. Jadi harus ada orang di tengahnya. Di situ saya sebenarnya mau mempertanyakan dong, kenapa bukan adik kamu sendiri yang laki itu dong yang hubungin kamu untuk selalu update masalah keponakan itu. Kan memang hubungannya mereka tuh dia kan sayang banget sama anak kecil ya. Jadi memang dia punya 2 keponakan, yang pertama itu laki, yang kedua perempuan. Nah saya mikirnya gini, kenapa selalu keponakan kan ada 2 nih, kenapa selalu yang dikabarin itu hanya keponakan 1 yang laki gitu. Dan di situ memang dia pernah sempat ngomong sih, aku sebenarnya nama yang aku kasih keponakan aku tuh dari aku, karena dia anakku. Iya ya. Enggak, sebenarnya itu sudah banyak bukti ya yang jujur dia ngomongin, tersingkap pelan-pelan di momen yang dia sendiri mungkin dia lupa atau mungkin dia sengaja gitu, atau mungkin itu karangannya dia, kita nggak tahu. Cuma biasanya perasaan lu denger omongan itu vibes-nya bener atau enggak itu bisa ngerasain kita. Dirimu harus peka, makanya tuh kudu banyak doa lah. Gitu. Ya itu tadi, Mas. Akhirnya saya tahu, saya hubung-hubungkan kan akhirnya, makanya kalau memang dia sayang anak kecil harusnya dia adil dong sama yang ponakan satunya yang kecilnya juga. Kenapa setiap segala perubahan perkembangan si ponakan ini, dia sudah bisa ngaji ini, dia sudah bisa yang ini, dia sudah bisa ini, dia masuk ini, itu hanya yang anak yang besar. Nah gitu, akhirnya saya tahu ini kan ipar dia gitu. Maksudnya apa di situ, itu di save dengan apa, screenshot gitu, Mas. Oke, berarti ya saya cuma menerka-nerka, tapi ya buktinya ada gitu, relate gitu. Setiap apa-apa hubungan selalu sama ini gitu. Tapi kenapa harus iparnya dia, kan agak ini sih sebenarnya agak risih juga kalau memang kenapa harus ipar gitu kan. Terus lalu kita nggak bisa bareng lagi. Kamu udah terlalu masuk ke ranah privasi aku. Kamu udah terlalu banyak tahu tentang saya, dan saya nggak bisa lagi bareng. Nah di situ kan saya rasa kan dia cuma orang yang paling ngerti saya, Mas ya. Karena saya hubungan sama dia itu sebenarnya saya kehilangan banyak. Kehilangan banyak itu, saya kehilangan banyak waktu sama saudara saya, sama teman-teman saya, rekanan kerja saya, yang harusnya saya fokuskan apa, tapi saya lebih fokus ke pekerjaan dia. Kan dia sekarang lagi memulai usaha. Iya benar. Usahakan, Mas. Iya. Terus saya banyak support lah ceritanya kayak gitu. Tapi itu nggak ada sedikit pun nilai buat dia sebenarnya. Jadi dia dianggap siapa yang mau bantu saya ya silakan
nggak mau ya pergi. Orang kan begitu, datang dan pergi. Iya, terkadang mengkhianati gitu. Datang dan pergi. Ya. Sebenarnya banyak sih keputusannya ya, yang beda ya. Sudah buktinya tuh sudah banyak. Emang dia pingin mengakhiri. Dia sendiri udah ngambil keputusan, entah itu sebenarnya momennya kayak anak itu bisa saja benar, bisa saja enggak. Emang ada alasan untuk kayak ngejauhin aja. Itu harus dipelajari lagi ya kan, pelan-pelan. Tapi daripada mempelajari pelan-pelan terus menghabiskan banyak waktu ya kan, energimu juga. Di sana ada punya tanggung jawab juga dirimu kan. Ada hal yang kadang-kadang kita sebagai single parent gitu, fokus sama anak itu nggak akan pernah rugi di kedepannya nanti gitu. Maybe ya, karena aku bukan seorang single parent, single mom maksudnya kan, walaupun dulu pernah jadi single dad ya kan. Tapi at least samalah konsepnya. Kalau kita hidup sendiri itu emang gampang dibawa ke kanan, bawa ke kiri gitu. Kadang kita ngerasa kita butuh ini, butuh temen, butuh ngobrol, butuh kita mau komplain dari dunia pekerjaan kita butuh lari. Nah, di rumah ya kan, punya temen itu paling apa ya, paling riskan dan sebenarnya sangat membantu. Kalau orang pribadinya salah, ya pasti akan salah terus gitu. Dan kita disakiti, ngabisin waktu, dijauhi sama keluarga, buktinya kan, menjauh juga dari teman-teman, dari circle yang sebenarnya bisa membuat lu tuh makin hebat lagi. Kalau sudah hebat bersinar, ya ampun, mungkin kupu-kupu pun juga pingsan deket lu. Kan hebatnya bisa gitu, karena namanya bersinar tuh bisa yang baik dan buruk bisa datang gitu. Tapi ketika kita sudah kuat kan kita bisa pilih gitu. Ini kayaknya enggak deh, gua enggak deh, atau fokus gitu. Atau mungkin itu dari aku, maybe kayak gitu sih Jeng. Dirimu mungkin ada apa nih yang konsepnya? Ya aku setuju sih sama Mas Bagus ya. Setuju, cuman jadi kita alihin aja untuk fokus kita sama diri kita sendiri. Kita belajar mengenal diri kita sendiri, maafkan diri kita sendiri, lebih mencintai diri kita sendiri juga gitu. Jadi caranya kita ya dengan fokus dan mengembangkan diri kita sendiri. Kalau kita fokus dengan yang lain gitu, dengan anak-anak atau dengan pekerjaan kita, dengan peluang-peluang yang ada di luar sana selain kita fokus sama dia, itu nanti akan membangun diri kita, jadi akan jadi penyesalan aja buat dia gitu, untuk ngelepas dirimu gitu ya. Nggak dendam tapi lebih ke diri kita aja gitu. Bener sih, saat kita alihkan nanti jalannya ada kok gitu. Dari kita sih maksudnya tema sharing kita ya kan di episode ini rintik syahdu. Mantap sekali. Maybe mungkin ada unek-unek tertentu yang kita harus sharing lagi sebelum nanti kita akhiri pembicaraan ini, dan kita minta kawan-kawan yang ikut mendengarkan cerita malam boleh tinggalkan di kolom komentar ya, untuk mungkin ada sharing pengalaman yang sama. Ya udah, mungkin kalian punya ide, bukan ide ya, punya kata-kata atau sebagainya, udah tinggalkan aja gitu. Boleh banget. Jadi gimana Michelle, kedepannya nih kan sudah pasti nih dari gambaran hati itu sudah ada nih ketetapan hati, tinggal pikirannya goyangin terus. Jangan gitu. Jadi harus pasti, benar-benar salah mulai lagi diulang dengan caramu ya kan. Kalau dia nggak mau ikutin caramu, selama ini dirimu udah ikutin caranya dia, kasih bargain, ini cara gua, kalau mau tetap jalan, karena lu butuh gua juga dalam sebuah proses hidup lu yang pernah jatuh bangun, gua ada di posisi lu gitu. Jadi kalau nggak mau, ya udah, mau tunggu apa lagi, daripada waktunya habis ya kan, game over, nanti kecebur got ya kan. Ya ampun, jadi belepotan deh. Iya, itu tadi Mas. Jadi memang konteksnya saya sharing ini sebenarnya ya untuk sharing aja, maksudnya pengalaman hidup yang sebelumnya itu
walaupun saya pernah berumah tangga, tapi nggak ada yang se-epic dan se-effort ini. Berarti kan lu berterima kasih dong ya kan, dapat pengalaman yang roller coaster kayak kita ya kan, udah ngelewatin roller coaster. Mau nyari tambah roller coaster lagi, Jom? Tapi memang sih Mas, pengalaman itu kan guru terbaik ya. Bener. Jadi memang pengalaman baik buruk itu saya anggap ya guru, ya, itulah guru, pembimbing, penyempurna dan segalanya. Pengalaman is the best. Bener. Ya, saya boleh nggak kasih kesan Mas? Boleh dong. Dalam gitu. Konsep ini kan it's your diary, ya kan. Inilah buku jurnalmu yang kamu tinggalkan suatu saat 10 tahun lagi, 5 tahun lagi dirimu denger nih, wah gue episode pertama loh gitu ya kan, di Cerita Malam ya kan, The New Reborn Radio Cerita Malam. Apa namanya? Asik gue dengerin Cerita Malam yang ini gue yang ngomong nih. Ya udah bahagia. Dia sudah dengarnya itu dengarnya di Paris, dengarnya kan, dengarnya di negara Paman Sam. Gue ternyata gue pernah sih ngerasain ngomong dan gue pernah bisa speak up, berbicara seperti ini gitu. Itu yang paling the best. Apa tuh? Saya cuma pengen kasih pesan aja, terutama buat kaum wanita di luar sana nih, kan banyak juga ya yang pastinya itu pengalamannya bahkan lebih dahsyat dari saya, lebih ya roller coaster lebih dari saya pasti banyak. Cuman memang keputusan untuk nggak berani melangkah itu harus ada, itu sebenarnya dari kita sendiri. Gitu. Bener. Harus ada dari diri kita sendiri, dengan sadar ambil keputusan sebelum memang terlambat. Gitu nah, aja. Berarti ambil keputusan nih ya. Iya. Kita lock. Jadi setelah dari obrolan ini kita akan mengambil keputusan, kita vote ya. Jadi kawan-kawan di Cerita Malam juga bantu nih. Betul. Untuk vote. Nanti gue kasih polling deh, ya atau tidak. Mulai lagi dari 0 atau leave it, ya kan. Take it or leave it. Pasti. Ada lagi yang perlu disampaikan sama kita-kita nih di jam malam ya kan? Sudah, saya rasa sudah sih Mas. Terima kasih banyak ya sudah ikut hadir berbagi cerita sama kita-kita di sini di Radio Cerita Malam. Yang pasti baik dan buruknya biarkanlah itu menjadi sebuah kisah masa lalu ya kan. Yang ada besok jauh lebih baik lagi. Amin. Yang harus diambil keputusannya. Apapun yang mau dirimu jadi besok, just do it, ya kan? Yeah. Itu sih dari gua. Mungkin dari Jeng Wida ini apa nih untuk closing kita dari Cerita Malam, maybe. Kembali ke ambil keputusan. Yeah. Ya itu butuh keberanian yang besar saat kita mengambil keputusan, itu aja sih. Jadi kita untuk kebaikan kita ya udah oke, just do it, do it. Itu aja sih. Iya. Semoga nanti di podcast selanjutnya saya sudah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Oh iya dong, harus dong, harus dong. Everybody yang ada di dunia ini harus jauh lebih baik lagi, karena dunia itu nggak ada sih yang meninggalkan kesan buruk. Walaupun perang dunia itu sudah tertinggal puluhan tahun yang lalu, lu lihat sekarang bangunan makin modern, pakaian makin keren, wanita sudah bisa berkarir dengan baik. Everything itu karena perubahan. Jadi step yang kita harus ambil sekarang adalah perubahan. Thank you ya kan. Saya your favorite host di Radio Cerita Malam bersama Michelle and then Wida. Kita ketemu lagi di next episode. See you around.
Cerita Malam.